Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Hilmi dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101205007. Di sini saya akan membahas perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memperkiraan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan bisnis di perusahaan. Perencanaan ini dilakukan tim HR dengan menganalisis SDM yang tersedia. Perencanaan tenaga kerja dilakukan saat akhir atau awal tahun. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Tujuan dilakukan perencanaan adalah untuk memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dengan jumlah yang sesuai dan peran yang cocok. Proses perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dilakukan oleh tim HR. Hal-hal perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan bisnis, keterampilan yang dibutuhkan, serta pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama, menetapkan tujuan perencanaan. Perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan menyesuaikan arah rencana perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendefinisikan tujuan perencanaan. Beberapa contoh tujuan yang dapat ditetapkan adalah meningkatkan produksi, menambah penjualan, menerapkan teknologi baru, ekspansi bisnis, dan lain-lain. Poin kedua, memetakan sumber daya manusia. Tahap selanjutnya yaitu memetakan data demografis sumber daya manusia perusahaan. Data-data tersebut meliputi jumlah usia, peran, jabatan, gaji, performa, produktivitas, dan lain-lain. Poin selanjutnya, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia dicocokkan dengan rencana bisnis di masa mendatang. Apakah jumlah sumber daya manusia tersebut mencukupi untuk meraih tujuan perusahaan? Poin selanjutnya, menetapkan rencana tenaga kerja. Setelah kebutuhan tenaga kerja disetujui, setiap departemen HR menentukan rencana selama 1 tahun mendatang, termasuk diantaranya biaya perekrutan, gaji, serta kenaikan gaji per tahun. Rencana ini menjadi arahan dalam perekrutan peran yang dibutuhkan dalam organisasi. Poin selanjutnya, rekrutmen. Dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti keterampilan yang dibutuhkan, HR melakukan rekrutmen. HR juga menentukan metode yang paling tepat untuk merekrut karyawan baru. Poin selanjutnya, memonitor kesenjangan keterampilan. Setelah memenuhi kebutuhan SDM, HR menganalisis kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan serta apakah ada kesenjangan di antaranya. Poin selanjutnya, jika dirasa ada kesenjangan keterampilan antar karyawan, HR akan mengadakan pelatihan untuk menjembatani hal tersebut. Pelatihan juga diadakan untuk membantu karyawan meningkatkan kemampuannya. Yang poin terakhir, evaluasi. Terakhir, HR mengevaluasi perencanaan tenaga kerja yang sudah dijalankan. Apakah rencana tersebut sudah berjalan dengan baik? Apakah rencana yang dijalankan membantu mencapai rencana perusahaan? Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.